Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan dan resonate sama kalian. Sehingga energinya pun juga biar bisa klop ya. Nah, untuk tema di video kali ini, wow, ini sangat bombastis ya, yaitu apakah dia untukmu? Jadi seperti itu ya. Dan seperti biasanya di sini untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Dan sebisa mungkin ketika nanti Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia untukku. Oke, langsung saja kita mulai menshuffle kartunya. Dimulai dari sekarang. Oke. Oke. Keluar satu kartu. Kita shuffle lagi. Oke, kita ambil satu. Ya. Oke, sebentar akan aku capture. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu juga memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian tuh sesuai mewakili kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian benar-benar bingung gitu ya, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kata hati kalian, atau gambar mana yang paling bagus gitu aja. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian energinya bagus. Dan buat kalian yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading
dari urutan kartu yang nomor satu terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Eh, Hari ini aku nggak pakai kutek soalnya lagi istirahat dan kukunya harus diberi vitamin terlebih dahulu karena biar juga sehat gitu ya. Langsung saja di sini, wow. Di sini ada kartu clear your space. Ya. Apakah dia untukmu? Kalau dari kartu energi dari yang nomor satu ini ya, dia masih sangat menyukai suatu kebebasan. Dia tidak suka misalnya belum waktunya atau belum saatnya kalau kamu harus berbicara serius terhadap dia. Atau istilahnya tujuan kamu sama dia itu berhubungan untuk yang serius. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu, kalian juga harus waspada. Karena sejatinya orang ini ya dia masih belum bisa konsisten atau konsekuen. Yang artinya ya dia masih menginginkan kebebasan, ya bisa jadi dia mencari-cari lagi seseorang yang menurut dia itu sesuai dengan isi hati dia. Misalnya saja kalau misalnya diajak serius gitu ya, nih orang masih belum bisa karena sejatinya nih orang masih pencarian jati diri tentang cinta dia. Artinya ya dia masih belum bisa fokus sama satu hal. Dia akan mencari yang lebih gitu ya. Kalau misalnya ada peluang yang memang menurut dia itu lebih gitu. Misalnya saja, oke, saat ini dia dekat dengan kamu gitu ya. Tetapi di sini yang aku lihat eh, berjalan apa waktu kamu pertama kali ketemu sama dia, kenalan sama dia is fine, terlihat baik-baik saja karena di sini energinya kamu juga merasa nyaman sama dia, kamu juga merasa energinya ketarik sama dia, kamu juga merasa bahwa nih orang memang yang terbaik untuk kamu. Ya, memang diakui seperti itu karena di sini kamu udah merasa kebawa nyaman banget. Tetapi mungkin setelah seiring berjalannya waktu gitu ya, itu akan ada suatu problem yang terjadi di dalam hubungan kamu dan kamu berusaha baik lagi. Tetapi ya terus seperti itu sampai pada akhirnya kamu akan menemukan momen dimana ya kalau di sini yang aku lihat dia merasa tidak cocok, tidak nyaman sama kamu sehingga kamu sepertinya itu merasa ada yang berubah dari diri dia. Misalnya ya nih orang kenapa ya kok seharusnya kalau misalnya kita berhubungan, kita pacaran, semakin lama justru cinta kita akan semakin kuat, bukan malah semakin pudar. Yang istilahnya dia tuh tambah cuek gitu, yang dulu sedikit-dikit mungkin tiap jam, tiap menit, bahkan tiap waktu dia gitu, sampai kamu aja sepertinya di dalam WA kamu atau di dalam HP kamu itu penuh dengan notifikasi dari dia waktu awal. Tetapi setelah hubungan tersebut berjalan gitu, lama-lama kamu akan merasakan itu hubungan ini kok sepertinya merasa hambar gitu. Terus juga bahkan untuk saat ini pun sepertinya kamu sering gitu ya menunggu notifikasi balasan WA dari dia, tetapi kenapa kok tidak kunjung dia baca atau tidak kunjung dia balas? Itu artinya apa? Ya dia masih belum bisa untuk fokus atau seriously sama kamu. Bisa jadi dia juga berusaha dekat dengan orang lain yang menurut dia nih sama kamu ini kok kayaknya semakin lama ini kok nggak nyaman gitu ya. Dia memutuskan mencoba membuka hati baru untuk orang lain. Tetapi di sini sejatinya dia tuh masih belum bisa melihat secara keseluruhan gitu. Dia beranggapan bahwa orang baru itu akan jauh lebih baik, tetapi ya nyatanya belum tentu juga gitu. Mungkin apabila pasangan dia yang kedua ini merasakan hal yang sama kayak waktu menjalin hubungan sama kamu gitu, ya otomatis dia akan pergi lagi, akan berpetualang lagi dia gitu, mencari hubungan baru sampai benar-benar dia itu udah merasa puas, udah merasa cukup menemukan orang yang pas, baru nih orang bisa diajak untuk serius. Tapi kalau sama yang orang satu ini aku sarankan gitu ya, kamu jangan terlalu menaruh hati dan berharap besar sama dia dulu. Nanti yang merasa sakit justru kamu sendiri gitu. Karena apa? Ya kamu udah berharap serius, kamu udah berjuang, tetapi apa gitu, malah hati dia untuk orang lain bukan untuk kamu gitu. Artinya apa gitu, ya di kemudian hari kamu akan merasakan sakit.
Karena kamu juga orangnya yang kulihat gampang frustasi, gampang down juga, apalagi soal urusan hubungan. Itu yang aku lihat. Terus juga di sini orangnya masih istilahnya itu dari segi emosional aja di sini masih belum stabil. Yang artinya terkadang dia itu masih suka sama dunia dia sendiri. Jadi dia terlihat itu seperti lupa akan tanggung jawab bahwa dia saat ini memiliki pasangan. Jadi ya udah gitu, yang dia pikirkan enjoy, ya udah gitu, dia berusaha enjoy aja kayak nggak punya beban gitu. Dan padahal di sini kamu, yang aku lihat kamu sangat menunggu-nunggu kabar dari dia. Tetapi apa gitu, justru dia malah ngedeketin orang lain. Dan hati dia untuk kamu ini cuma tinggal 30%. Yang lainnya ya dia coba berpeluang untuk mencari hubungan baru gitu. Dan dia berharap di hubungan baru dia gitu bisa menemukan, dia cuma beranggapan gitu bahwa hubungan baru dia itu jauh lebih baik daripada hubungan sebelumnya. Tetapi yang perlu diingat lagi, itu belum tentu juga, bisa jadi itu lebih parah. Dan kalau misalnya dia merasa lebih parah gitu, ya dia akan beranjak lagi, karena nih orang intinya masih petualang cinta gitu. Kalau untuk serius sepertinya masih belum. Tapi kalau misalnya kamu menganggapnya cuma untuk seneng-seneng aja, cuma untuk mengisi kekosongan, ya no problem, tidak masalah. Tetapi di sini yang aku lihat aura kamu itu tipe orang yang sangat seriously, yang artinya ya kamu tidak pernah menganggap suatu hubungan itu sebagai main-main. Ketika kamu jadian sama orang atau berusaha menjalin asmara sama seseorang, tentunya di sini harapan kamu sangat besar, sangat lebih, yaitu untuk seriously itu, benar-benar untuk seriously. Jadi sayang kalau misalnya kamu tipe orang yang seperti itu ya, tipe orang yang seriously, kalau misalnya hati kamu jatuh di tangan yang salah. Alhasil apa gitu? Yang merasa depresi dan menderita kamu sendiri loh. Karena di sini yang kulihat, sepertinya kamu pernah beberapa kali hancur, terutama dalam urusan asmara. Tapi karena kamu juga orangnya, walaupun kamu itu gampang galau, gampang depresi, ya kamu setidaknya masih bisa mengontrol gitu kadar kesetresan kamu gitu. Kadar maksudnya itu bener-bener kamu masih bisa gitu, maksudnya itu nggak sampai yang aneh-aneh gitu. Misalnya melakukan hal-hal yang nekat, itu jauh-jauh dari kamu. Karena kamu masih berpikir gitu bahwa ada orang lain di masa depan itu yang jauh lebih baik daripada dia. Terus juga di sini kamu lihat prospek kedepannya, bagaimana dia memperlakukan kamu gitu aja. Kalau misalnya ya dalam jangka panjang nih orang sepertinya masih bisa dipertahankan, ya nggak masalah, kamu jalani aja hubungan sama dia gitu. Tetapi ya saran dari aku sih, kamu jangan terlalu memberikan seluruh hati kamu untuk dia. Lebih baik tahan dulu gitu. Bagaimana sih perjuangan dia gitu? Bagaimana sih cara dia mendapatkan kamu, memperlakukan kamu, menerima semua kekurangan kamu, itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dia is fine, udah bisa bener-bener menerima dari hati, udah bener-bener maksudnya tuh sayang dengan kamu secara tulus gitu, ya bisa jadi gitu ya, petualangan-petualangan dia itu terhenti, dan terhentinya itu merasa benar-benar nyaman itu sama kamu gitu. Tetapi kalau misalnya tidak gitu ya, ya kamu jangan terlalu berharap lebih dulu gitu. Bisa jadi nih hati orang itu akan diberikan lagi sama orang lain, karena pada dasarnya nih orang itu kayak undian gitu loh. Jadi bener-bener kalau misalnya gagal coba lagi, merasa nggak nyaman, coba lagi gitu. Dia tidak ada rasa untuk memperbaiki hubungan, dan dia juga tidak ada rasa melihat perjuangan seseorang yang benar-benar kayak misalnya melihat perjuangan kamu di sini tidak terlihat gitu. Dia cuma beranggapan bahwa sepertinya dia tidak cocok, ya udah gitu. Dia akan perlahan menjauhi kamu secara sopan, yang artinya nggak langsung stuck komunikasi. Tapi juga ada juga di sini dari karakter orang yang nomor satu yang seperti itu gitu, langsung no komunikasi gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang WA kamu itu di blok gitu. Karena juga yang perlu diwaspadai dari orang yang nomor satu ini adalah
ya dari segi tampang dia itu memang di awal itu nggak terlihat gitu, bahwa dia ini memiliki niatan yang seperti itu. Kamu hanya melihat sisi baiknya aja nih dari dia gitu. Karena rasa cinta kamu yang begitu besar sehingga mengalahkan sisi negatif dia gitu. Jadi kamu akan terpaut sama hal-hal yang positif dari dia aja gitu. Misalnya kebijaksanaan dia, cara dia merayu kamu, cara dia mendapatkan kamu gitu. Sedangkan kalau misalnya di flashback ke belakang gitu, kalau misalnya kamu lebih teliti lagi gitu, sebenarnya ada kejanggalan dari nih orang gitu. Tetapi ya yang udah aku sebutkan tadi, karena rasa cinta kamu yang mengalahkan sisi negatif dia, sehingga ya apapun yang dia lakukan sepertinya kamu itu hanya melihat sisi positifnya aja gitu loh. Terus juga di sini, wah, orang ini sepertinya banyak seolah-olah itu memberi harapan yang seolah-olah pasti gitu, yang mungkin yang kayak dia ini berusaha meyakinkan kamu bahwa aku ini layak untuk kamu perjuangkan, bahwa aku ini yang terbaik untuk kamu gitu. Tetapi apa sih gitu? Itu cuma kata-kata doang. Justru di sini yang aku lihat, kamu merasa hubungan ini udah hambar gitu. Artinya kayak diselamatkan itu cuma ya sekitar 30%-an aja gitu. Terselamatkannya gitu. Yang sisanya kayak kamu itu udah tahu jawabannya gitu. Nih pasti hubungan bakalan hancur. Terus di sini juga ya kamu orangnya ada hal gitu. Maksudnya itu yang sangat potensi dari diri kamu, tetapi ya apabila orang ini sampai tahu kelemahan kamu gitu, ya kamu sendiri yang akan sakit. Dan di sini gagalnya lagi gitu, buruknya lagi, dia itu sepertinya udah tahu gitu sisi terbawa kamu, maksudnya itu cara dia untuk mendapatkan kamu. Dia itu udah tahu, udah paham karakter kamu gitu. Terus akhirnya apa gitu? Ya udah, kebaikan kamu, ketulusan kamu dimanfaatkan sama dia, sama orang yang tidak bertanggung jawab ini. Karena ya kamu orangnya baik hati, kamu orangnya juga sepertinya dalam dunia percintaan itu bisa dibilang polos gitu ya. Karena ya kamu tidak, maksudnya itu tidak melihat dia secara keseluruhan, hanya melihat sisi positifnya, hanya melihat dia dari permukaan. Alhasil apa gitu, di dasar hati dia itu sebenarnya tersimpan sisi keburukan yang kamu itu belum tahu. Karena kalau dilihat ya rasa cinta kamu yang tadi itu mengalahkan sisi negatif dia. Terus juga di sini, wow, waktu pertama kali kamu kenal sama dia, sepertinya dia itu banyak membuat suatu rencana gitu. Rencana yang kayak mungkin gitu ya. Ayo kita kemana, misalnya itu traveling kemana, ayo kita merencanakan sebuah pernikahan, pertunangan waktu di awal. Kalau misalnya kita bener-bener serius gitu ya, yuk kapan-kapan kita bisa nggak kamu misalnya itu diajak serius di kemudian hari, misalnya menawarkan pernikahan atau apa gitu. Ya, karena nih orang ya pinter juga gitu, cara dia untuk mendapatkan hati kamu ini sangat pintar gitu. Dan belum tentu juga gitu, maksudnya orang lain tuh bisa mendapatkan hati kamu, karena nih orang juga orangnya sebenarnya orang yang spesial juga gitu. Artinya spesial itu apa sih? Spesial karena kemampuan dia untuk mendapatkan hati seseorang itu sangatlah mudah bagi dia gitu. Tetapi sejatinya padahal kamu ini orangnya itu kalau dari segi hati itu susah untuk didapatkan gitu. Karena ahlinya dia, karena cerdiknya dia gitu. Ya sehingga kamu bisa luluh juga berada di tangan dia. Terus juga di sini ada kartu The Devil gitu. Yang artinya kebaikan dia, ketulusan dia yang dia tunjukkan di awal itu tidak semurni hati dia. Karena sebenarnya jika kamu gali lebih dalam lagi, nih orang masih memiliki sisi devil, yang artinya masih memiliki sisi negatif, sisi buruk gitu, yang berusaha dia tutupi, biar kamu itu nggak tahu gitu, biar istilahnya biar kamu jatuh hati dan tertarik sama dia, merasa kagum sama dia. Padahal kalau misalnya digali gitu, kalau misalnya kamu tahu dari awal gitu, kamu tidak akan pernah mau jadian sama dia atau dekat dengan dia. Karena juga di sini orang ini tuh selalu gitu ya,
jika dia udah merasa bosan gitu ya, atau udah bener-bener merasa nih orang nggak sesuai dengan harapan dia akan berusaha mencari seseorang tetapi masih menjalin hubungan dengan kamu. Istilahnya dia berenang sambil minum air gitu loh. Jadi kayak bener-bener nunggu dia menjalani hubungan itu secara double gitu. Yang artinya dia udah jadian sama kamu tetapi nih orang berusaha dekat dengan orang lain. Yang nantinya itu gini, sampai dia bener-bener bisa nggak sih jadian sama sama orang yang baru ini. Kalau misalnya dia bener-bener bisa jadian gitu, yang aku lihat ya udah gitu, mungkin dia akan stuck sama kamu, dia akan istilahnya meninggalkan kamu secara perlahan dan dia akan beralih ke hubungan yang baru. Sepertinya yang kulihat seperti itu dari aura kartunya juga. Terus di sini ada kartu Knight of Swords. Wah, kalau di sini dilihat dari kartunya, kamu banyak berkorban sama dia. Tetapi di sini yang aku lihat, pengorbanan kamu di mata dia itu terlihat kecil, sebesar lubang jarum gitu. Yang artinya ya kamu sudah menunjukkan yang terbaik sama dia gitu. Kamu udah tulus sama dia. Aku akuin juga gitu, cinta kamu bukan cinta yang main-main. Karena dasar nih orang aja menurut aku yang main-main gitu ya. Ya jadi apapun yang kamu berikan sama dia, kebaikan apapun yang kamu berikan sama dia, ketulusan apapun yang kamu berikan sama dia, hanya terlihat sebesar lubang jarum. Terus juga sebenarnya kalau dilihat dari kartunya sih gitu, kamu sebenarnya juga sempat di pertengahan kamu jadian, kamu udah merasa ragu sama dia gitu. Ragunya itu apa? Kayak semacam kehidupan dia itu kayak nggak realita gitu, yang artinya ada sesuatu yang mengganjal dari dalam diri dia gitu, dan kamu berusaha gitu mencari gitu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran dia gitu, sebenarnya apa sih tujuan dan niatan dia gitu. Kok sepertinya kayak kamu itu kayak merasa bimbang gitu terkadang kamu kayak merasa murung gitu, bahkan kamu juga merasa nih orang sebenarnya tidak baik, tetapi ya karena ketulusan cinta kamu, karena juga sepertinya yang aku lihat cinta kamu itu yang nggak main-main sama dia gitu, sehingga hal tersebut kayak mampu kamu patahkan dengan pikiran kamu sendiri. Terus juga ada kartu Wheel of Fortune. Ya, kamu ambil hikmahnya aja dari segala sesuatu yang terjadi saat ini maupun flashback ke belakang. Yang artinya ya di balik semua problem atau masalah yang kamu hadapi saat ini, itu akan menemukan titik terang atau jalan keluar di mana ya mungkin walaupun tidak untuk dalam waktu dekat ini, mungkin di masa yang akan datang kamu dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini gitu. Dan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu apa adanya dan tulus gitu ya, tanpa ada modus sekalipun. Terus juga di sini ya kamu akan sepertinya di sini ya kamu nantinya itu akan dipertemukan sama sosok seseorang di sini yang kulihat ya, di masa yang akan datang setelah sama nih orang akan dipertemukan sama seseorang itu yang istilahnya justru kebalik gitu. Mungkin dulu kamu itu tipe orang yang susah untuk ditaklukkan, tapi kalau di masa yang akan datang ini justru kamu akan dipertemukan sama orang yang susah kamu taklukkan, tetapi sejatinya nih orang gitu, dia cuma ingin menguji mental kamu aja. Dia ingin menguji seberapa besar cinta kamu sama dia. Karena juga di sini kalau yang Clarissa lihat, ibarat kata itu kayak kamu menjinakkan sebuah singa gitu. Singa itu kan sangat buas gitu. Kamu berusaha mungkin bagaimana caranya biar singa ini jinak gitu. Yang artinya ya kebijaksanaanmu lah, ketulusan kamu lah yang membuat dia itu menjadi luluh dan patuh sama kamu. Yang artinya kamu orang yang cukup hebat bisa menaklukkan dia gitu. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hati dia. Dan ini orang gitu ya,
tipe orang yang setia apabila ya ada seseorang yang benar-benar istilahnya tulus sama dia. Terus di sini juga ada kartu The Star ya. Walaupun kemarin ke belakang gitu ya, sepertinya apa yang sudah kamu lakukan udah yang terbaik, apapun yang kamu berikan udah selayaknya gitu ya. Tetapi ya kamu merasa gitu ya bahwa perjuangan kamu ini sepertinya sia-sia. Tetapi jangan pernah berkecil hati karena di masa yang akan datang gitu, star ini akan bisa kamu gapai gitu. Yang artinya kehidupan kamu akan dipenuhi dengan cahaya cinta, dengan cahaya ketulusan, dan cahaya hati orang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Walaupun bintang itu ya seperti yang udah aku bilang tadi gitu, walaupun bintang itu susah untuk ditaklukkan, tetapi karena kamu orangnya sabar, telaten gitu, dan kamu tulus mencintai seseorang gitu ya, maka bintang ini, bintang besar ini akan kamu gapai gitu. Walaupun hal tersebut ya memang kamu harus berjuang dulu, berusaha gitu, tetapi dari perjuangan tersebut tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi di sini gitu, kamu akan merasa sangat senang bisa kenal dengan dia, kamu akan sangat bersyukur gitu. Walaupun ya banyak luka yang membekas di dalam hati kamu, setidaknya luka kamu akan sembuh dengan orang ini. Jadi seperti itu, oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk sahabat The Lover yang memilih kartu selanjutnya. Oke. Ada kartu Healthy Lifestyle. Wow, kita refresh dulu kartunya. Kita buang energi yang tertinggal di kartu yang pertama tadi. Oke. Healthy Lifestyle. Wow. Oke, kita lanjut. Apakah dia untukmu? Wah, kalau di sini yang aku lihat, ya energi kalian tuh sangat bahagia, energi kalian tuh sangat seneng gitu. Terus juga nih orang yang kedua ini, ya dia adalah seseorang yang berhasil menyembuhkan kamu dari rasa traumatisme, rasa ketakutan, energi yang kebawa di hubungan kamu di masa lalu gitu. Jadi orang ini yang menghapus luka-luka lama kamu gitu. Dan orang ini juga yang mampu membuktikan gitu bahwa cinta sejati itu ada, bahwa orang yang benar-benar mencintai tulus dari hati itu ada. Dan ini orang juga berhasil membuktikan gitu ya. Bukan cuma omongan aja gitu, tetapi dari perjuangan juga iya gitu. Dari sisi cara dia memperlakukan kamu itu juga dapat gitu. Terus juga di sini dia juga sangat tulus sama kamu, sangat sayang sama kamu, sangat takut kehilangan kamu. Karena kalau di sini yang aku lihat ya, waktu pertama kamu kenal sama dia gitu, dia langsung tertarik sama kamu. Walaupun dia tidak langsung mengungkapkan gitu, setidaknya nih orang ada aba-aba kalau misalnya nih orang memiliki tujuan untuk memiliki hati kamu dan berusaha mendapatkan kamu. Dan di sini juga kamu tervibrasi juga hati kamu gitu. Yang artinya kamu pun juga sepertinya merasa seperti itu. Tetapi di sini kamu lebih menahan aja gitu. Yang artinya ya walaupun kamu suka sama dia gitu, tetapi kamu gak langsung frontal menunjukkan gelagat bahwa kamu juga sebenarnya tertarik sama nih orang gitu. Kamu lebih melihat ya seberapa besar sih kedepannya dia memperjuangkan aku gitu, seberapa cinta dia gitu, dia memiliki aku itu seperti apa gitu. Terus juga di sini ada hal yang membuat kamu merasa cukup kagum sama nih orang gitu. Yang pertama karena kemandirian dia. Yang kedua karena sepertinya dia itu gak banyak gombal, lebih banyak menunjukkan
tindakan daripada sebuah perkataan. Terus di sini adalah orang yang mampu membuktikan bahwa dia layak untuk diperjuangkan. Terus yang keempat juga di sini, dia orang yang cukup, menurut aku di sini ya, kamu tertarik sama dia itu orang yang di dalam hati kamu itu kayak kamu itu merasa gitu, kamu nggak pernah merasakan vibrasi getaran hati kamu ini sekuat ketika kamu dekat dengan orang ini gitu. Yang artinya ya mungkin kamu dulu banyak kenalan dan kamu dulu berusaha dekat dengan seseorang, tetapi ya vibrasi getaran di hati kamu itu biasa-biasa aja, kayak istilahnya itu nggak powerful banget gitu. Tetapi setelah kamu berusaha dekat dengan ini orang gitu, terus kamu juga berusaha membuka komunikasi sama ini orang, yang artinya kamu merasa nyaman dan merasa nyambung gitu. Kamu bercerita, dia pendengar yang baik gitu. Kamu punya masalah dan bercerita sama dia, dia memiliki solusi yang tepat gitu. Dan itu yang membuat kamu sepertinya itu kayak lebih berpikir lagi gitu. Wah, nih orang sepertinya jodoh buat aku gitu. Karena dari energinya ya memang dia ini untuk kamu gitu. Ya mungkin ini adalah soulmate kamu, orang yang akan menemani kamu gitu di kala kamu susah maupun senang. Dan di sini juga energi kebahagiaan terlihat dari raut muka dia gitu. Walaupun nih orang pada dasarnya biasa banget, bisa dibilang cuek, tetapi rasa cinta dia, maksudnya di dalam dasar hati dia gitu, tidak bisa diungkapkan sama kata-kata. Yang artinya cinta dia sama kamu itu begitu besar. Dia mau berkorban apa aja asalkan kamu bisa bahagia dan tersenyum. Terus juga di sini yang aku lihat di dalam hati dia gitu. Ya sebenarnya yang suka sama dia itu juga banyak gitu. Tetapi lebih ditekankan lagi karena ya istilahnya hati dia itu dia kunci sendiri. Ini semata-mata ini ya hati dia cuma untuk kamu aja gitu. Yang artinya walaupun banyak orang berusaha mendekati dia, banyak orang yang berusaha ingin mendapatkan cinta dia, tetapi kalau misalnya dia udah bilang hati dia udah dikunci, ya udah gitu. Dia akan fokus sama pekerjaan dia akan fokus sama tujuan hidup dia gitu. Dan istilahnya menjalankan semua kepercayaan yang udah kamu berikan sama dia. Terus juga di sini orangnya sangat smart gitu. Yang artinya bukan tipe orang yang sembarangan dalam mengambil tindakan. Misalnya saja ya namanya suatu hubungan juga ada nggak stabilnya ya. Ada di kala kamu down, ada di kala kamu up gitu. Ya, nih orang selalu ada gitu di semua sisi gitu. Mau kamu down, mau kamu up, yang penting posisi dia itu cuma penyetabil buat kamu aja gitu. Ketika kamu sedang down ya udah gitu, dia berusaha memberikan semangat untuk kamu. Ketika kamu berusaha di atas gitu, ya dia akan berusaha gitu. Maksudnya itu menstabilkan bagaimana agar kamu terus bahagia. Terus juga di sini ada sisi lain yang kamu sukai dari dia, yaitu sisi kedewasaan dia dan rasa tanggung jawab dia. Walaupun ya kalau dilihat dari energinya, kamu sepertinya belum pernah ketemu sama dia. Atau mungkin jikapun kamu sudah ketemu sama dia gitu, nih orang sepertinya energi kamu diperhatikan dan dilindungi itu sangat terasa banget gitu. Dimana hal ini tuh tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang di masa lalu. Terus kalau boleh dilihat di sini ya, dia selalu menunjukkan sisi bahagia di hadapan kamu gitu. Walaupun sebenarnya di dalam hati dia juga menyimpan banyak kepiluan, keperihan gitu. Karena dia nggak ingin gitu melihat kamu itu merasa sedih. Jadi sebisa mungkin di hadapan kamu gitu, ya dia fun aja, dia happy aja. Karena dia nggak ingin sama sekali membuat hati kamu merasa gelisah gitu atas apa masalah yang sedang dihadapi saat ini. Terus juga di sini yang aku lihat ya, walaupun kamu berada di situasi apapun gitu, dia tetap selalu memberikan semangat. Bahkan ketika kamu merasa sulit gitu, dia berusaha memberikan pertolongan atau bantuan terhadap kamu.
Terus di sini apa sih sebenarnya yang membuat dia itu merasa cinta sama kamu gitu? Karena ya kamu itu orangnya udah bisa bersikap dewasa, berpikir dewasa. Terus kamu juga orangnya bisa diajak untuk seriously. Terus di sisi lain kalau di sini dilihat sepertinya kalaupun kamu diajak nikah itu sepertinya udah siap gitu. Yang artinya ya ini orang sebenarnya simple banget gitu. Keinginan dia itu bukan yang aneh-aneh gitu. Misalnya kamu dandan seperti ABC, bukan, tetapi tetap jadi diri kamu yang saat ini. Jangan pernah berubah sampai kapanpun. Itu aja sih harapan dia kalau di sini yang aku lihat. Dan di sini juga ada kartu The Devil seperti yang sudah aku singgung tadi gitu. Sebenarnya kalau di sini dilihat seberapa besar sih gangguan gitu ya dari orang lain yang ingin berusaha mendekati dia gitu. Ya, tetapi seperti yang udah aku sebutkan tadi gitu, ketika nih orang sudah benar-benar mengunci hati dia, apalagi nih hati ini untuk kamu gitu. Jadi ya udah gitu. Dia nggak bakalan gubris seberapa cantiknya dia, seberapa mungkin kalau misalnya kamu eh cowok gitu, seberapa gantengnya dia nggak akan pernah gubris sama sekali, karena dia merasa udah mendapatkan kamu aja dia udah wasyukuri lah, udah merasa bersyukur gitu. Jadi ya udah nikmati aja gitu, karena dia berpikir gitu ya, suatu godaan itu sebisa mungkin dia hindari, karena ya dia berpikir gitu, godaan tersebut kalau misalnya tidak pinter-pinternya kita itu akan membawa kepada lubang kehancuran. Jadi dia tidak ingin, karena nih orang sudah aku sebutkan tadi ya, termasuk orang yang smart juga, memiliki pendirian juga gitu. Yang artinya ya nih orang gak gampang goyah gitu. Apalagi jikapun kalian sudah memiliki komitmen, bener-bener komitmen ya sama-sama dia. Terus juga wow, seperti yang udah aku sebutkan tadi, apakah nih orang untuk kamu? Ya, ini orang adalah the lovers kamu, cinta sejati kamu. Nih orang yang akan mendampingi kamu sampai akhir hayat. Sepertinya yang aku lihat seperti itu ya, karena dia benar-benar mencintai kamu dari hati, bukan melihat kamu secara fisik, bukan melihat kamu karena harta kamu, bukan. Tetapi di sini nih orang ya memang benar-benar udah merasa cocok aja gitu, udah merasa seneng banget bisa kenal sama kamu gitu, bisa menjalin hubungan sama kamu. Yang artinya ya saat ini fokus tujuan utama dia itu bagaimana biar hubungan kamu ini ke depannya itu semakin baik dan semakin bagus lagi. Itu sih tujuan utama dia, dan dia di sini juga berharap gitu ya, kamu juga bisa lebih dewasa lagi ke depannya, kamu juga lebih bijaksana lagi dalam berpikir gitu. Karena di sini juga dilihat, dia bisa melihat sih sebenarnya bahwa sifat kamu itu terkadang juga ada sisi kanak-kanaknya gitu. Tapi karena nih orang terkadang tidak mau istilahnya menyakiti perasaan kamu, menyinggung perasaan kamu, ya udah gitu. Dia diemin aja. Tetapi terkadang kalau misalnya kamu sedang bercanda sama dia, dia berusaha membuat sebuah sindiran-sindiran kecil gitu. Yang artinya ya dia berharap biar kamu itu bisa merasa gitu atas sindiran apa yang sudah dia berikan sama kamu. Dan kamu pun sebenarnya juga merasa gitu, sebenarnya nih orang nyindir aku nih biar aku ini mungkin lebih dewasa lagi, tidak seperti anak-anak lagi gitu. Terus juga di sini yang aku lihat ya kalau bisa dilihat, kalau bisa dibilang gitu, aku sepertinya bakal nangis kalau misalnya aku tahu flashback kamu ke belakang, betapa kecewanya kamu pada saat itu, ketika kamu pada saat sayang-sayangnya tetapi kamu harus ditinggalkan gitu. Ya, itu namanya suatu ujian hidup. Tetapi ya kita lebih berpikir positif lagi gitu. Karena sekarang ada orang yang benar-benar bisa menghapus luka kamu di masa lalu. Benar-benar ada orang yang istilahnya mau memberikan ketulusan hati dia untuk kamu gitu. Artinya di sini nih kalau aku lihat ya, di masa lalu ini kamu adalah korban gitu. Korban dari ketidakpastian dan korban dari pengkhianatan. Tetapi kamu sempat merasa lelah, kamu sempat merasa bener-bener uh, pingin gitu ya, menghiling dulu, nggak pacar-pacaran dulu, nggak cinta-cintaan dulu. Tetapi setelah ini orang gitu ya hadir di dalam hidup kamu, yang artinya
gairah dan semangat kamu lagi untuk membuka suatu hubungan itu jadi ada titik terangnya gitu. Yang artinya rasa ketakutan kamu lambat laun itu berangsur-angsur membaik. Terus juga di sini ada kartu The Chariot yang artinya perjalanan kamu bersama dia di sini masih sangatlah panjang, yang artinya di sini harus ada perjuangan dan pengorbanan lagi gitu. Yang artinya ya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan atau hal yang kamu impikan gitu. Itu tidak bisa kamu raih secara instan. Yang pastinya di sini tuh banyak berkorban banget gitu. Mungkin juga kalau di sini sih banyak berantemnya seperti tidak, tetapi lebih ke banyak memendam perasaan aja gitu. Sebenarnya banyak kata yang ingin ketika kalian ada misalnya itu ada sesuatu hal yang tidak beres gitu, banyak hal yang ingin kalian ungkapkan, tetapi pada sejatinya karena kalian tuh tidak ingin menyakiti perasaan satu sama lain, ya udah gitu, kayak sepertinya tuh cukup kamu bersabar dan kamu pendam aja gitu, walaupun sebenarnya ya hal itu sangat berat. Dan di sini saran buat aku gitu, lebih baik ya udah kamu terbuka aja gitu, apa yang kamu rasain saat ini kamu coba berusaha terbuka sama pasangan kamu, karena ini orangnya pengertian juga gitu, dia itu akan mengerti apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak kamu inginkan, daripada kamu harus memendam perasaan sendiri yang nantinya itu akan menyiksa batin kamu sendiri. Terus juga nih orang dia berusaha adil terhadap kamu, terhadap keluarga kamu, terhadap waktu pekerjaan dia. Dimana ya kalau dilihat di sini ya, dia itu berusaha banget gitu. Intinya itu membagi waktu antara untuk kamu, pekerjaan dan untuk keluarga dia. Karena juga di sini dia berusaha memberikan waktu yang terbaik untuk kamu gitu. Karena bagaimanapun juga kamu adalah orang yang paling berharga dan terpenting di dalam hidup dia. Terus juga di sini kalau dilihat dari kartunya, tak henti-hentinya dia mengucapkan doa-doa dan kalimat-kalimat yang tulus kepada Tuhan untuk kamu. Yang artinya ya dia berharap biar kamu tetap dilindungi, kesehatan kamu tetap terjaga dan kamu dihindarkan dari segala sesuatu yang negatif. Itu yang terlihat. Terus juga apabila dia mengucapkan doa gitu, hati kamu itu akan terasa lebih dingin, hati kamu akan terasa selalu mengingat-ingat nama dia. Bahkan ketika kamu sebelum tidur pun gitu, kamu tak henti-hentinya memikirkan dia. Itu tandanya dia adalah cinta sejati kamu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang saatnya Clarissa reading buat yang kartu terakhir. Seperti apakah ini? Ini kita refresh dulu ya, biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu sebelumnya. Kita refresh dulu. Oke. Kita refresh dulu. Kartunya dua kartu tadi tuh bagus sih gitu. Hanya one card aja yang terlihatnya itu bad atau buruk gitu ya. Oke. Terus di sini dari kartu yang nomor 3, apakah dia untukmu gitu. Wah, kalau ini jangan ditanya lagi karena ya sepertinya hati kalian itu saling mengikat satu sama lain gitu. Ya, romantis juga sih sebenarnya di kartu yang nomor 3 ini, yang artinya cinta kamu dan dia itu begitu kuat, mengalahkan segalanya. Ya. Karena di sini dilihat ya, banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan sehingga terbentuklah kalian sampai detik ini gitu. Terbentuk rasa cinta, terbentuk rasa sayang yang benar-benar muncul dari dasar hati, bukan kemauan tetapi timbul sendirinya.
dari hati kalian masing-masing. Dan di sini kalau dilihat ya, kamu nggak menyangka aja gitu bahwa nih orang adalah soulmate kamu atau seseorang yang diberikan Tuhan memang untuk kamu gitu. Karena pada dasarnya pertama kali kamu kenal sama dia itu berawal dari curhat. Kamu berusaha mengutarakan isi hati kamu yang telah terjadi. Yang kulihat seperti itu. Terus juga kalau dilihat dari sisi kartunya gitu, ada energi warna merah yang menyelimuti, itu artinya cinta kamu dan dia itu begitu kuat gitu. Bahkan di sini gitu ya, energi aura cinta kamu dan dia itu begitu terang, sangat terang gitu. Yang artinya itu sesuatu hal yang bagus gitu. Bisa jadi gitu hubungan kamu dengan dia itu benar-benar diberkati sama Tuhan. Tinggal kamu aja mengaplikasikannya itu kapan gitu. Karena kalau di sini dilihat gitu, antara kamu dan dia itu udah saling cocok satu sama lain gitu. Tinggal ya mungkin menunggu waktu yang tepat sampai benar-benar kamu dan dia itu bisa saling memiliki seutuhnya. Terus juga di sini karena kamu pertama kali waktu kenal sama dia itu berdasarkan curhat-curhatan yang udah kamu utarakan sama dia, dan tidak ada unsur sama sekali niatan hati untuk saling memiliki. Karena ini rasa sebenarnya datang belakangan gitu, yang artinya rasa ini datang ketika kamu bener-bener kayak merasa nyaman sama nih orang. Karena ya dia berusaha memberikan solusi yang terbaik, dia berusaha menjadi pendengar yang baik gitu. Dan tiba-tiba kayak nih orang tersentuh sama cerita kamu gitu dan merasa nyaman sama kamu. Begitu pula juga kamu gitu, kamu merasa cocok sama dia, kamu merasa care sama dia. Yang artinya kamu langsung yakin aja gitu bahwa aku akan bahagia selanjutnya bersama dia. Walaupun sebenarnya jika dilihat di sini banyak aura, artinya itu banyak aura yang tidak yakin gitu. Masa sih iya akhirnya aku jatuh di tangan dia, padahal aku dulu tidak ada niatan loh gitu deket dengan dia, tetapi kenapa ya kok bisa seperti ini, keadaan kok bisa berputar balik gitu ya. Yang artinya setiap jodoh itu biasanya datang berdasarkan hal yang tidak direncanakan. Dia tidak tahu datangnya kapan, berasal dari mana. Tiba-tiba hati kamu merasa muncul tergugah gitu ya, bahwa nih orang memang hati dia ini untuk kamu. Terus juga di sini kalau dilihat dari sisi kartunya, karena sejatinya kalau di sini dilihat ya, antara kamu dan dia ini kenalnya itu bukan bener-bener berdasarkan atas niatan kamu pengen deket dengan dia, tetapi ya karena mungkin kamu dulu kenal sama dia itu lebih banyak curhatan gitu. Dari curhatan tersebut yang akhirnya itu membawa kamu kepada energi kenyamanan. Yang artinya ya kalau di sini perjuangan tuh sepertinya ya tidak terlihat sih ya, tetapi hanya mungkin rasa nyaman satu sama lain itu yang bisa dikatakan tuh perjuangan gitu. Contoh lain yang kayak mungkin dia ketika kamu merasa sedih, merasa gundah, dia menghibur kamu. Begitu pula juga kamu gitu, ketika dia merasa sedih, kamu berusaha membuat dia tersenyum. Itu artinya perjuangan. Jadi kayak di sini tuh perjuangannya bukan yang kayak dia tuh hujan-hujanan berkorban untuk kamu membawain makanan atau istilahnya seperti itu, bukan. Tapi perjuangan dari kecil itu gitu. Perjuangan kecil itu yang akhirnya membuat kamu itu kayak merasa nyaman aja. Contohnya misalnya kamu sedang sakit gitu, dia selalu peduli sama kamu, bahkan mengingatkan kamu apakah kamu udah minum obat apa belum gitu. Intinya ya perjuangan seperti itu yang aku lihat. Karena juga pada dasarnya antara kamu dan dia ini bener-bener gak ada waktu pertama kali ya untuk menuju ke hal yang seperti itu. Terus juga di sini dan perkenalan kamu ini sepertinya bukan perkenalan yang singkat ya, yang artinya kayak prosesnya itu begitu panjang banget gitu.
Karena ya mungkin kamu curhat panjang terlebih dahulu dan dia berusaha, maksudnya itu memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Dan di situ gitu, setelah berjalannya waktu yang begitu lama, akhirnya kamu dan dia itu kayak memutuskan bahwa kita sama-sama ini memiliki kenyamanan gitu. Dan akhirnya ya kalian langsung jadian gitu aja kalau di sini yang aku lihat. Terus juga di sini orang ini tuh sepertinya hadir di saat waktu yang tepat sih. Di saat waktu yang tepat tuh gimana? Di saat waktu yang bener-bener di sini kamu membutuhkan seseorang yang bisa dibuat cerita, bisa diajak untuk mendengarkan cerita kamu. Bener, kamu udah berada di posisi yang paling bawah gitu. Di posisi terdasar cinta, yang artinya ketika kondisi asmara kamu bener-bener tidak sehat gitu. Terus juga kamu udah sepertinya udah nggak percaya lagi sama yang namanya cinta gitu. Dan dia ternyata hadir, dan hadirnya bukan untuk istilahnya kamu jadian sama dia, atau istilahnya kamu ingin mengenal dia lebih dalam lagi, tetapi hanya untuk sebatas meluapkan apa isi hati kamu gitu. Karena ya kalau dilihat di sini gitu, kamu curhat juga sama siapa gitu, kamu mengutarakan isi hati juga sama siapa, sama teman pun juga sepertinya energinya biasa aja. Bahkan dia, teman kamu itu tidak memberikan solusi yang benar-benar detail gitu. Dan nih orang gitu hebatnya, ketika kamu berada di posisi bawah seperti itu, orang ini hadir gitu. Artinya hadir membawa sejuta solusi untuk kamu, dan akhirnya kalian nyambung gitu. Dan kalian mengakui gitu bahwa kalian berdua itu benar-benar merasa nyaman gitu. Terus juga di sini dilihat ada kartu The Carrier juga. Ya, sebenarnya kalau di sini dilihat gitu, dia waktu maksudnya tuh mendengarkan perkataan kamu, dia itu udah cukup bersabar. Sebenarnya dalam hati dia itu ingin berteriak, hati dia merasa sakit gitu, merasa cemburu mungkin atas hal apa yang sebenarnya udah terjadi di masa lalu gitu. Dan dia itu kayak berharap gitu, kalau misalnya nih aku jadi cowoknya gitu, aku nggak bakalan nyia-nyiain kamu gitu. Bahkan aku kalau bisa memberikan yang terbaik untuk kamu gitu, memberikan sesuatu yang membuat kamu biar bisa bahagia gitu, bukan malah menyisakan suatu penderitaan. Yang aku lihat seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Kalau misalnya pilihan kamu gitu harus mengatakan sama ini orang gitu, di sini yang aku lihat pilihan yang tepat sih gitu. Karena ya dia bener-bener datang di saat kamu bener-bener merasa sakit gitu, merasa sedih banget. Jadi bukan ketika kamu merasa happy-happy, merasa bahagia, tidak. Yang artinya ya kalau dilihat dari prospek ke depannya, dia ini mampu menemani kamu di kala kamu down maupun kamu up gitu. Jadi ini adalah orang yang tepat untuk kamu. Terus juga di sini ada kartu yang ini ya, artinya ya segala penantian kamu, segala keinginan kamu, kan penantian kamu itu gini, kapan sih aku dipertemukan sama orang yang benar-benar menerima aku, yang mau menemani aku di kala aku down, di kala aku up gitu, kapan gitu. Dan ini adalah jawaban Tuhan gitu. Karena di sini kamu diberikan dia ini tidak nanggung-nanggung gitu. Yang artinya ya kebahagiaan tersebut ini akan terjadi gitu. Keseriusan tersebut akan dia tunjukkan apabila ya di sini yang kulihat ya, kamu udah bener-bener udah merasa nyaman banget sama dia, udah bener-bener kayak kamu udah merasa nggak mau ditinggalin sama dia. Dan disitulah dia tidak ingin terlalu menggantung kamu, dan dia ingin berusaha memulai hubungannya lebih serius lagi sama dia. Terus juga di sini yang kulihat masalah penghambat terbesar antara kamu sama dia sebenarnya dari jarak aja sih gitu. Kalau misalnya kamu lebih dekat lagi sama dia, atau mungkin kamu istilahnya bener-bener banyak waktu untuk dia dan dia juga banyak waktu untuk kamu gitu, kamu lebih banyak menghabiskan waktu berdua gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi penghambat terbesar di dalam hubungan kamu. Karena kalau sejatinya di sini yang kulihat itu fine-fine aja, hanya itu aja sih penghambat terbesarnya. Terus juga di sini ada kartu The Fall ya. Orang ini adalah orang yang membawa energi baru, dunia baru di dalam percintaan kamu. Yang artinya ya
Nih orang yang berhasil mewujudkan apa yang selama ini menjadi keinginan di dalam hati kamu. Terus juga ini orang untuk prospek ke depannya gitu. Kalau dilihat gitu, ya apapun semua, karena ini orang bukan lebih berkata-kata sih, dia ingin menunjukkan sesuatu yang indah itu sama kamu. Misalnya itu kayak gini, ini adalah kesungguhan cinta yang hak yang sesungguhnya itu seperti ini gitu. Coba kamu rasakan gitu. Apakah kamu pernah merasakan sesuatu hal yang seperti ini? Itu yang akan dia katakan. Terus juga di sini ya, mulai dari awal hingga akhir dia tak henti-hentinya memberikan support dan dukungan di kala kamu menghadapi situasi apapun. Yang artinya ya kondisi dia itu stabil terus sampai saat ini. Intinya itu memberikan dukungan yang positif untuk kamu. Dia nggak ingin membuat kamu merasa sedih, kecewa ataupun galau. Yang artinya ya memang ini orang sejatinya untuk kamu, jadi bukan untuk orang lain gitu loh. Dan kamu juga akan sangat merasa bersyukur sama Tuhan karena kamu sudah dipertemukan dan diperkenalkan dengan orang yang benar-benar mau menerima keadaan kamu, mau menerima, maksudnya itu sisi buruk kamu, sisi baik kamu. Bahkan di sini nih orang gitu yang kulihat, dia lebih memahami diri kamu daripada diri kamu sendiri gitu. Paham kan maksudnya? Nah, jadi sepertinya sampai di sini aja readingan kali ini. Dan buat teman-teman semuanya yang mau personal reading, silahkan kalian bisa lihat keterangannya, caranya bagaimana ada di link deskripsi di bawah video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Biar dan nyalakan ya lonceng notifikasinya agar ketika aku upload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Dadah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.